Apa yang dirasakan fans sepak bola tanah air setelah timnas Indonesia melewati laga krusial menghadapi Arab Saudi dengan meraih kemenangan? Siapa yang tak suka dengan kemenangan? Secara naluriah, manusia pasti punya sebuah kepuasan tersendiri terhadap kemenangan. Namun tak hanya soal kepuasan belaka yang didapat dari sebuah kemenangan. Di baliknya pasti ada berkah yang mengikuti. Saat kemenangan melawan Arab Saudi membuat ranking timnas Indonesia melesat bagaikan roket. Meski begitu, mental Indonesia sempat goyah usai dihajar The Blue Samurai 4 gol tanpa balas. Namun berkat kemenangan atas pasukan Green Falcons, poin FIFA Indonesia jadi bertambah, sehingga membawa Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125. Indonesia menggeser negara-negara pesaing seperti Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Kenaikan ranking FIFA ini bikin Indonesia jauh melangkahi rival abadinya, Malaysia. Harimau Malaya masih berada di peringkat 132 FIFA. Ranking naik terus, di balik melonjaknya ranking timnas Indonesia. Tahun 2010, timnas Indonesia menduduki posisi 127 FIFA. Setelah itu ranking timnas kesayangan kita lebih sering merosot daripada naik. Namun 4 tahun terakhir ini, timnas Indonesia mulai konsisten memperbaiki ranking FIFA. Harus diakui, naiknya ranking timnas Indonesia bahkan lebih cepat dari tim Asia Tenggara lain. Sementara Indonesia bisa naik hingga 10 tingkat langsung, negara-negara ASEAN lainnya kembang kempis naik sedikit demi sedikit.
Hal itu juga menimbulkan pertanyaan terutama bagi fans negara lain. Sejak kapan ranking selalu naik? Kalau ditelusuri kembali, ranking Indonesia mulai sering naik sejak tahun 2021. Meskipun bukan berarti Indonesia tidak pernah turun. Setidaknya kalaupun rankingnya merosot, tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 Indonesia pernah menduduki peringkat 127. Namun merosot jauh hingga 15 peringkat setahun berikutnya menjadi 142. Lalu melorot lagi hingga menjadi 156. Bahkan Indonesia pernah turun ke peringkat 179 di tahun 2015. Barulah pada tahun 2021 penurunan ranking Indonesia tak sampai 3 peringkat. Pada Agustus 2021 ranking Indonesia sempat turun dari 173 ke 174. Lalu turun 1 peringkat lagi di bulan berikutnya. Setelah dalam 2 bulan hanya turun 2 peringkat saja, Indonesia lalu naik langsung 10 peringkat di bulan berikutnya. Pada Oktober 2021, Indonesia sudah duduk di posisi 165. Di bulan Maret 2022 ketika Indonesia naik dari 160 ke 159. Lalu di akhir tahun 2022 saat Indonesia menduduki posisi 151 dari sebelumnya 152. Dan yang terakhir di perhitungan terbaru, yakni Juli 2024, Indonesia naik ke posisi 133. Kalau ditanya apa faktornya Indonesia naik pesat, jelas bukan Gianni Infantino, melainkan Shin Tae-yong. Bukan karena taktik atau kemampuan Shin Tae-yong. Namun yang perlu diapresiasi adalah visi dari Shin Tae-yong itu sendiri bertekad untuk memperbaiki ranking FIFA Timnas Indonesia. Berkali-kali Shin Tae-yong bilang bahwa target pribadi jangka panjangnya untuk Timnas Indonesia adalah 100 besar FIFA. Gerak cepat yang terus dilakukan PSSI seakan memberi gambaran terkini soal nama-nama yang tengah digodok sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir bertemu langsung dengan calon striker Timnas Indonesia, Ole Romenyi. Pertemuan ini menandakan dimulainya proses naturalisasi pemain FC Utrecht bersama Timnas Indonesia. Memang gembar-gembor kabar naturalisasi Ole Romenyi bukanlah barang baru. Pemain keturunan Medan ini telah dikaitkan dengan Timnas Indonesia sejak awal menempuh karier di FC Utrecht. Namun kala itu Ole Romenyi masih ingin fokus kepada karier klub. Walhasil setelah penantian panjang keputusannya, Ole Romenyi tampak bulat untuk memperkuat negara leluhur. Ole Romenyi sendiri telah tampak ke Indonesia sejak pertandingan kandang Timnas Indonesia melawan Jepang di SUGBK. Diperkirakan Ole Romenyi akan hadir di laga Timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romenyi sendiri datang dengan segudang pengalamannya dari kompetisi Eredivisie. Selain itu, kepastian Ole Romenyi juga menggenapkan nama calon naturalisasi sebelumnya. Sebelum Erick Thohir bertemu dengan Ole Romenyi, Erick Thohir juga telah bertemu dengan 2 calon naturalisasi, Dion Marks serta Tim Gaypens. Dion Marks dan Tim Gaypens nantinya akan diperuntukkan memperkuat Timnas U20 Indonesia sebelum kembali melanjutkan perjalanan bersama tim senior. Adapun selain ketiga nama yang telah berjabat tangan dengan Ketum PSSI, ada 1 nama yang telah mengantri untuk tahap selanjutnya. Ialah striker Volendam U21 Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra merupakan pemain yang terang-terangan mengungkapkan proses naturalisasi bersama Timnas Indonesia. Striker 19 tahun ini diketahui telah mengirimkan berkas naturalisasi yang sedang didalami oleh PSSI. Bahkan melalui pernyataan terakhir, proses naturalisasi dari Mauro Zijlstra sudah masuk dalam antrean PSSI. Kabar tersebut diketahui melalui perkataan Mauro Zijlstra yang disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam konten channel YouTube-nya. Yusa Nugraha yang menghubungi langsung Mauro lewat pesan Instagram menuturkan bahwa Mauro masih perlu menunggu sejenak. Pasalnya PSSI fokus untuk merampungkan gerbong naturalisasi Tim Gaypens dan Dion Marks yang bakal melakoni turnamen Piala Asia U20 2025. Mauro Zijlstra sendiri merupakan calon pemain naturalisasi yang cukup menjanjikan untuk Timnas Indonesia.
Republik Timnas Indonesia dikejutkan dengan keseriusan Ole Romenyi untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan sang striker yang digadang-gadang itu telah datang ke Indonesia selain bertemu dengan Ketua Umum PSSI, ia juga menyaksikan pertandingan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di GBK pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Lantas, dengan keseriusannya itu, bagaimana Ole Romenyi bisa menyesuaikan diri di lini depan Indonesia? Bahkan Ole sendiri menyaksikan di tim asuhan Sintayong sudah ada Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Dengan kehadiran Ole di Timnas Indonesia, STY dapat membentuk trio dalam skema 3-4-3. Jika Ole ditempatkan sebagai penyerang nomor 9, maka Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk bisa kembali ke posisi aslinya sebagai sayap. Soal siapa yang akan menempati sayap kanan dan kiri itu bisa dipikir nanti. Karena ketiganya merupakan pemain versatile dan memiliki daya jelajah yang tinggi, mereka bisa switch play dari kiri ke kanan, kanan ke tengah, dan begitu pun sebaliknya. Mungkin nantinya Ole tak selalu jadi sasaran umpan di kotak penalti. Meski demikian, Ole diperkirakan akan tetap menanggung tuntutan mencetak gol yang lebih besar karena statusnya sebagai seorang striker tengah. Tugas kita sebagai fans adalah mengendalikan ekspektasi masing-masing.